Halo, perkenalkan nama saya Juan Otemusu dari program studi Sistem Informasi Strata 1 kelas A, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer UI Lindo Kupang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan website yang sudah saya buat. Ini sebagai tugas akhir semester saya, dan di dalam website itu saya akan menjelaskan fitur-fiturnya, fungsional sistem, ulasan topik, task analisis, dan yang terakhir ada skenario dan storyboard. Nah, kita langsung saja tentang website yang saya buat. Pada kesempatan ini saya membuat website yang saya beri nama Joe Website. Nah, di dalam website ini dia memiliki interface yang didominasi oleh warna hitam, ada juga warna abu-abu dan juga warna emas. Nah, dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu literasi di era milenial, Joe Website memberikan pelatihan profesional kepada setiap pengunjung atau pengguna yang tertarik untuk bergabung dengan website ini. Nah, ada dua pilihan pelatihan yang ditawarkan kepada pengguna, yaitu pelatihan tingkat dasar atau basic, dan kemudian pelatihan tingkat mahir atau pro. Nah, saya akan tunjukkan websitenya seperti ini kurang lebih. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini bagian depannya. Kemudian ini adalah pelatihan yang ditawarkan seperti itu. Jadi selanjutnya, pelatihan ini yang pertama di bagian basic. Nah, pelatihan basic itu dia mencakup beberapa pelatihan lagi di dalamnya, yaitu penulis pemula ini akan dilatih dari penulis yang belum mengetahui apa itu dunia kepenulisan, nanti akan diajarkan di sana. Kemudian adalah komikus web. Jadi mereka akan dilatih untuk menggambar, dan kemudian gambar komiknya itu akan diupload ke websitenya masing-masing. Kemudian ada penulis novel. Nah, penulis pemula dan penulis novel ini beda. Jadi penulis pemula itu dia hanya belajar dasar-dasarnya saja, dan untuk praktikumnya itu mereka menggunakan website sebagai media praktikum. Sedangkan penulis novel ini dia akan dilatih sebagai penulis novel yang sesungguhnya. Namun di sini penulis novel dalam artian bahwa masih pemula. Kemudian ada storytelling. Nah, storytelling ini seperti yang kita tahu tentang pembagian cerita atau pembacaan cerita seperti itu. Jadi ini di bagian teater. Nah, untuk pelatihan tingkat mahir itu meliputi penulis mahir, teknik novel bestseller, ada penulis skenario, dan sutradara. Nah, yang pertama nih, penulis mahir ini dia akan dibimbing dari, semisalnya dia masih belum mengetahui apa itu literasi, dunia kepenulisan seperti apa, ini akan dijelaskan lagi dan dilatih lagi hingga mahir. Kemudian ada teknik novel bestseller. Nah, di sini diajarkan teknik-teknik apa saja yang digunakan untuk menjadikan novel kita ini sebagai novel yang bestseller. Tidak lupa juga untuk memberikan praktikum yang jelas dan juga kepenulisan, struktur kepenulisan yang sangat-sangat jelas. Kemudian penulis skenario. Penulis skenario ini mereka akan dilatih secara fisik, dalam artian bahwa bagaimana intelektual mereka terhadap dunia perfilman. Dan juga ada sutradara. Seperti penulis skenario ini juga dilatih nih sutradara, bagaimana cara merekam dan bagaimana cara mengambil gambar, memulai sebuah syuting, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing itu memiliki harga yang berbeda.
Nah, fitur utama yang ada pada website ini terdapat pada menu tentang atau about dan juga menu foto. Kemudian yang terakhir ada menu testimonial. Seperti ini kurang lebihnya, saya tunjukkan dulu. Nah, about ini adalah penjelasan tentang Joe website. Kemudian juga ada foto, ini adalah dokumentarinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Joe website. Nah, seperti ini adalah para pengguna yang ikut andil di dalam member, seperti itu. Kemudian ada testimonial. Nah, seperti ini. Ada Rio Dewanto, dia merupakan sebuah CEO, founder Alaska Group. Seperti ini, dia mengatakan bahwa bekerja bersama Joe sangat baik untuk personalitinya, untuk dirinya sendiri. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ada juga Mike Ross dan Meliani Soro, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke konteks. Jadi alasan utamanya dengan menampilkan tawaran menarik yang diberikan oleh Joe website diharapkan untuk dapat menarik pengguna atau pelanggan atau member. Nah, dengan menampilkan kegiatan apa saja, dokumentasi kegiatan yang dilakukan, dan juga pengalaman member ataupun alumni dari website tersebut dipercaya bisa memberikan dampak yang baik untuk menarik pengguna. Nah, pengguna pada website ini kami targetkan pada setiap kalangan pecinta literasi baik nasional maupun internasional. Dan konteks penggunaan website ini sangatlah mudah. Hanya dengan bergeser ke setiap menu, pengguna dapat mengetahui hal apa saja ya dari website ini dan tujuan utamanya seperti apa. Pada dasarnya website ini dibuat sebagai media promosi sebuah jasa yang dibuat oleh website Joe sendiri. Yang berarti website ini merupakan sebuah usaha yang bisa dikatakan besar. Nah, seperti itu. Usulan topik. Nah, usulan produk pada website ini atau jasa yang ditawarkan itu adalah pengajaran terkait dunia literasi dan teater, seperti itu. Dimulai dari yang paling dasar hingga tingkat mahir. Pengajar yang akan didatangkan atau direncanakan untuk mengajar pada website ini berasal dari berbagai penjuru dunia. Direncanakan seperti itu. Dimulai dari pengajar yang memiliki gelar rendah seperti S1 dan lain sebagainya hingga memiliki gelar profesor, seperti itu. Joe website sendiri sangat memperhatikan kualitas pengajar sehingga dapat memberikan pembelajaran yang efektif serta materi yang berkualitas kepada setiap member. Nah, masalah yang sering terjadi pada website ini saat diuji coba adalah kesalahan pada pengiriman email, dalam artian bahwa keterlambatan pengiriman kritik dan saran ataupun berbagai macam masukan dan pesan-pesan lainnya pada kolom kontak us. Yang kedua terdapat pada sign up pada tampilan price. Nah, seperti ini bisa kita lihat dulu. Mana nih sign up? Nah, seperti ini. Ini masih bisa dikategorikan sangat lambat, seperti itu. Terdapat berbagai buku. Ya, dan juga kontak us juga pada bagian testimonial. Mana nih? Kontak us pada bagian kontak pada testimonial. Jadi kontak us juga seperti itu. Terjadi pada emailnya seperti ini, saya contohkan Juan Otemusu. Juan, kemudian emailnya juan@gmail.com, subjeknya terima kasih, kemudian message-nya, hai Pak, saya sangat puas dengan website ini. Nah, kita coba untuk kirimkan. Nah, di sini terjadi bug atau kesalahan pada jaringan sehingga tidak dapat
terkirim pesannya seperti itu. Kemudian dari permasalahan yang ada ini, pendiri Joe atau saya sendiri perlu melakukan perbaikan sistem ataupun pembaruan sistem sehingga website ini dapat berjalan secara efisien, dan juga pembaruan atau perbaikan sistem yang dilakukan juga tidak terlepas dari perbaikan coding pada aplikasi pembuatan website ini. Dalam hal ini adalah Visual Studio Code. Nah, saat ini kondisi website yang dibuat itu dapat dijalankan, namun karena terdapat beberapa kendala, website ini masih belum efektif digunakan oleh pengguna. Nah, kedepannya setelah diperbaiki akan ada lagi penambahan atau pengembangan menu pada website ini. Salah satunya adalah menu teacher profile, di mana para calon member pada website ini mereka dapat mengetahui siapa saja pengajar yang ada di Joe website. Dengan begitu, saat menjadi member, para calon member atau pelanggan yang termasuk dalam Joe website itu sudah tidak merasa asing lagi dengan pengajar yang ada. Yang ketiga itu ada task analysis dan 8 golden rules dalam desain antarmuka. Yang pertama, task analisisnya itu bagaimana cara user terhubung dalam membership. Saya ambil contoh seperti itu, bagaimana cara user terhubung dalam membership. Yang pertama itu user masuk ke website, kemudian user memilih ingin bergabung ke paket yang mana, basic atau pro. Kemudian jika user bergabung ke paket basic, maka pembayaran setiap bulan adalah $10 atau setara dengan sekitar 150-an ribu atau 180-an ribu lah sekarang. Sedangkan jika user bergabung ke paket Pro, maka pembayaran setiap bulan adalah $25 atau setara dengan 2 kali lipat dari $10 tadi. Nah, setelah melakukan pembayaran registrasi, nah di sini Joe website juga mengadakan biaya registrasi. Nah, maka pembelajaran dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran. Nah, yang keenam, user dapat melihat foto-foto kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Joe website maupun testimoni alumni dengan men-scroll ke menu about dan menu photos seperti itu. Yang ketujuh atau yang terakhir, jika user ingin memberikan kritik dan saran, user dapat langsung mengirimkannya pada menu kontak. Nah, di sana terdapat kotak dialog untuk mengirimkan email secara langsung. Yang kedua itu adalah 8 golden rules dalam desain antarmuka. Yang pertama itu rules yang pertama itu atau aturan yang pertama itu mendesain antarmuka yang konsisten. Dalam hal ini adalah mengupayakan konsistensi. Nah, apa yang dimaksud dengan mengupayakan konsistensi? Ya, jadi ketika kita mendesain sebuah antarmuka, kita harus menggunakan pola yang berurutan pada situasi yang serupa. Yang kedua adalah membolehkan jalan pintas untuk pengguna setia. Nah, di setiap website pasti ada pengguna setia dong. Nah, maksudnya yaitu memberikan fitur yang mudah untuk dioperasikan sehingga pengguna dapat merasakan manfaatnya juga. Ya, jika mereka ingin menyelesaikan tugas yang sama, mereka tidak kesusahan saat mengaksesnya. Yang ketiga adalah menawarkan feedback yang informatif. Artinya, sebagai pendesain antarmuka, kita harus memberikan informasi yang jelas di setiap proses yang ada. Semisalnya pada submenu si Amir, saya ambil contoh lagi, submenu si Amir pada menu pilihan dan ada menu lagi submenu kuesioner yang muncul presentasi kelengkapan pengisian kuesioner sehingga pengguna dapat mengetahui berapa langkah lagi mereka menuju akhir pengisian kuesioner tersebut. Yang keempat adalah desain dialog yang menghasilkan penutupan. Maksudnya di sini adalah urutan tindakan pada antarmuka yang dibuat. Ya, kita buat itu harus memiliki permulaan, kemudian harus memiliki pertengahan dan juga akhir. Nah, setelah itu kita memberikan ketenangan
pikiran kepada pengguna dengan memberikan mereka feedback informatif dan pilihan yang didefinisikan dengan baik untuk langkah berikutnya jika itu masalahnya. Yang kelima, aturan yang kelima, menawarkan penanganan kesalahan sederhana. Nah, dengan memberikan fitur ini, kesalahan yang terjadi pada antarmuka dapat ditangani meskipun hanya kesalahan sederhana. Cara termudah untuk menangani kesalahan ini adalah dengan memberikan notifikasi kepada pengguna terkait kesalahan yang terjadi atau kesalahan yang pengguna alami, seperti itu ya. Yang keenam, mengizinkan tindakan balik yang mudah. Salah satu cara instan untuk bagian ini adalah dengan menghadirkan fitur undo atau kembali ya pada antarmuka ya, sehingga jika pengguna ingin kembali ke halaman sebelumnya, ini membuat pengguna tidak merasa khawatir jika kesalahan terjadi. Yang ketujuh ya, mendukung tempat kendali internal. Sangat penting untuk memberikan kendali dan kebebasan kepada pengguna kita sendiri, sehingga mereka dapat merasa bertanggung jawab atas sistem itu, bukan yang lainnya. Ya, hindari kejutan, interupsi, atau apapun yang tidak diminta oleh pengguna, seperti itu ya. Jadi dengan menghadirkan tempat kendali internal ini, pengguna tidak dibuat kaget jika terjadi sebuah notifikasi atau kesalahan seperti itu. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengurangi beban memori jangka pendek. Nah, di sini kita merujuk pada salah satu pedoman Nielsen yang menggambarkan pengenalan atas ingatan. Jika kita menjaga antarmuka kita tetap sederhana dan konsisten, mematuhi pola, standar, dan konvensi, kita sudah berkontribusi pada pengenalan dan kemudahan penggunaan yang lebih baik. Nah, yang terakhir nih ada skenario dan storyboardnya. Nah, ini saya memberikan skenario dan storyboard secara naratif ya. Pertama-tama, pengguna masuk ke situs web yang tersedia. Kemudian pengguna mulai melihat-lihat tentang website. Kemudian apa saja yang disediakan oleh website itu dilihat atau dilirik oleh pengguna juga, serta ada juga bagaimana produk yang disediakan oleh website tersebut bekerja. Nah, jika pengguna tertarik dengan produk yang ada, maka pengguna dapat masuk melakukan registrasi beserta pembayarannya, seperti itu. Nah, setelah itu pengguna akan dibimbing dan dilatih hingga mahir ya. Kemudian setelah lulus dan mendapat sertifikasi, di dalam website sendiri itu ada sertifikasi. Jadi setelah itu pengguna diminta untuk memberikan testimonial secara pribadi, yang dimana itu akan ditampilkan pada bagian testimonial. Oke, di bagian yang keempat saya memberikan kesimpulan pada project ini, yaitu dari penjelasan yang sudah saya berikan di atas secara harfiah, penggunaan 8 golden rules pada antarmuka itu sangat diperlukan ya. Jadi ini salah satu poin penting dalam pembuatan antarmuka. Jika disandingkan dengan website yang saya buat, maka bisa dikatakan masih memiliki banyak kekurangan. Namun melihat kondisi dan keefektifan pada penggunaan website ini menjadi tolak ukur utama. Maksudnya di sini adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan pengajar seperti itu, atau membership seperti itu ya. Nah, tidak lupa juga skenario dan storyboard yang juga harus jelas agar dalam proses ini tidak terjadi kekeliruan maupun pembuatan menjadi terhambat karena kurangnya kejelasan pada storyboard atau skenario. Nah, dari penjelasan atas kesimpulan yang ada, saya memberikan kesimpulan lagi ya. Saya simpulkan bahwa pembuatan antarmuka kedua faktor yang sudah disebutkan tadi sangat dibutuhkan. Jadi skenario, storyboard, dan juga 8 rules of interface, seperti itu. Jadi hanya itu
presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Saya mohon maaf, dan mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.